Halo, selamat pagi anak didik kami kelas 8. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPA bab 2 tentang gaya dan kerat pada pokok pembahasan gaya. Baik, kita langsung saja. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi tentang gaya. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat membedakan tentang jenis-jenis gaya. Ya. A. Gaya. Nah, apa itu gaya, Pak? Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda dapat bergerak, ya. Misalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mendorong sebuah meja, kita mendorong sebuah lemari, ya. Tentunya lemari dan meja tersebut dapat bergerak dan berpindah tempat atau berpindah posisi. Mengapa demikian? Karena kita memberikan gaya, ya. Jadi gaya dilambangkan dengan huruf F, ya, atau force, seperti itu, ya. Nah, kita lanjut. A. Sifat-sifat gaya, ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang sifat-sifat gaya, perlu adik-adik ketahui bahwa gaya itu termasuk besaran turunan, ya, ataupun tergolong dalam besaran vektor, ya, besaran yang memiliki nilai dan arah, ya. Nah, contohnya seperti tadi pada saat kita mendorong meja, ya. Nah, tentunya memiliki nilai dan arahnya, seperti itu, ya. Kita lanjut. Sifat-sifat gaya, ya. Jadi sifat-sifat gaya menyebabkan benda mengalami perubahan arah, ya, perubahan arah gerak benda. Yang kedua, perubahan bentuk benda. Yang ketiga, perubahan posisi benda. Yang keempat, perubahan kecepatan benda, ya. Semuanya tergantung daripada gaya yang kita berikan kepada benda tersebut, seperti itu, ya. Baik, kita lanjut. 2. Macam-macam gaya, ya. Nah, ada yang namanya gaya tak sentuh, ada yang namanya gaya sentuh. Nah, yang pertama kita akan membahas gaya sentuh. Nah, gaya sentuh adalah gaya yang dihasilkan jika kedua benda saling bersentuhan atau kontak langsung dengan benda, ya. Nah, contoh-contoh gaya sentuh misalnya gaya gesek, gaya dorong, gaya otot, dan gaya normal. Nah, berikut Pak Anton akan memberikan contoh, ya, contoh dari gaya gesek, gaya dorong, gaya otot, dan gaya normal. Nah, yang pertama ini seorang anak lagi mendorong lemari, ya. Nah, ini yang dinamakan dengan gaya gesek, ya. Pada saat lemari ini didorong oleh anak tersebut, tentunya lemari ini, ya, dia memberikan gesekan terhadap lantai, ya. Itulah yang dinamakan dengan gaya gesek, ya, seperti itu. Yang berikut, nah ini adalah contoh dari gaya dorong, ya. Seorang pemuda lagi mendorong kendaraan mobil, ya. Nah, sehingga mobil tersebut dapat bergerak. Nah, ini yang dinamakan dengan gaya dorong. Selanjutnya gaya otot, ya. Coba kalian bayangkan, ya, ketika seorang anak ini tidak memberikan gaya ototnya, tentunya sepeda ini tidak bergerak, ya. Ketika anak ini mengkayu sepedanya, makanya sepedanya akan bergerak, seperti itu. Itulah yang dinamakan dengan gaya otot. Nah, selanjutnya gaya normal, ya. Nah, di sini ada sebuah balok, ya, sebuah balok, ya. Ketika kita tekan, tentunya ada yang namanya gaya normal, ya, di sini, ya. Dan dia berlawanan dengan massa benda dan gravitasi, ya, seperti itu. Kita lanjut. B. Gaya tak sentuh. Nah, gaya tak sentuh adalah gaya yang dihasilkan dua buah benda tak harus bersentuhan, ya. Nah, contoh-contoh gaya tak sentuh misalkan gaya magnet, gaya listrik, gaya gravitasi bumi. Nah, ini perhatikan gambarnya, ya. Ketika magnet ini didekatkan pada paku-paku ini, maka pakunya tersebut akan tertarik oleh magnet tersebut, ya, seperti itu. Selanjutnya, nah ini adalah kipas, ya. Kipas ini ketika colokan kipas ini, ya,
dicolokin ke listrik, arus listrik, tentunya kipasnya ini akan bergerak atau berputar, ya, seperti itu. Nah, itu yang dinamakan dengan gaya listrik. Selanjutnya gaya gravitasi bumi, ya. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari sering kita jumpa, ya. Misalkan kelapa jatuh dari pohonnya, buah apel jatuh dari pohonnya, atau benda yang kita lempar ke atas, tentunya gak lama kemudian akan kembali ke bumi. Mengapa demikian? Karena benda tersebut berlawanan dengan gaya gravitasi bumi, ya, seperti itu. Kita lanjut. 3. Massa dan berat benda. Nah, massa adalah banyaknya suatu materi yang ada pada suatu objek dengan satuannya adalah kilogram. Sedangkan berat adalah pengaruh gravitasi pada suatu benda dengan satuannya adalah newton. Nah, massa dan berat benda ini dalam kehidupan kita sehari-hari sering kita salah gunakan, salah menyebutkan, ya. Sebenarnya massa itu misalkan seperti ini, massa badan Anda berapa? Nah, seperti itu, bukannya berat badan, ya, berat badan Anda, tapi massa badan Anda berapa. Nah, sebenarnya harus seperti itu, ya. Nah, kenapa? Karena massa ini adalah satunya adalah kilogram, sedangkan berat itu, ya, merupakan pengaruh gravitasi pada suatu benda dengan satunya newton, ya. Nah, seperti itu. Jadi ada perbedaan antara massa dan berat benda. Maka secara matematis dapat dirumuskan W sama dengan M dikali G, ya. Nah, di sini ada keterangannya. W itu adalah berat, satunya newton atau kilogram meter per sekon kuadrat. M itu adalah massa, satunya kilogram. G itu adalah gravitasi, satunya meter per sekon kuadrat, ya. Baik, kita lanjut. 4. Hukum Newton. Nah, apa itu hukum Newton, Pak? Hukum Newton adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya, ya. Nah, yang pertama hukum 1 Newton, ya, atau disebut hukum inersia atau kelembaban, ya. Nah, seperti itu. Artinya bahwa inersia ini adalah kecenderungan sebuah benda untuk mempertahankan keadaan diam atau gerak lurus, ya. Nah, sedangkan kelembaban ini artinya kecenderungan bertahan pada keadaan semula, ya, seperti itu. Jadi hukum 1 Newton sama dengan hukum inersial sama dengan hukum kelembaban. Bunyi hukum 1 Newton, jika resultan pada suatu benda sama dengan 0, ya, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatannya tetap. Nah, seperti itu. Nah, perhatikan gambar ini, ya. Seorang pengemudi kendaraan kereta, ya, lagi menabrak tembok. Nah, tentunya seorang pengemudi ini badannya pasti terdorong ke belakang. Atau contoh lain dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya kita dalam bus, ya. Tidak lama kemudian bus itu ngerem mendadak, tentunya badan kita pasti akan bertolak ke belakang atau terdorong ke belakang, seperti itu. Nah, itulah yang dinamakan dengan hukum 1 Newton atau inersia ataupun kelembaban, ya, seperti itu. Maka secara matematis dapat dirumuskan sigma F sama dengan 0, ya, seperti itu. Kita lanjut. 2. Hukum 2 Newton. Nah, bunyi hukum 2 Newton, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya tolak, gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Jadi arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja pada benda tersebut, ya. Nah, seperti ini, ya. 4 orang pemuda lagi mendayung perahu, ya. Nah, sehingga perahunya tersebut akan bergerak, ya, akan bergerak, tetapi percepatannya berbanding lurus dengan gaya, ya, gaya yang diberikan, ya. Maka arah percepatannya sama dengan arah gaya total, ya. Nah, seperti itu. Maka secara matematis dapat dirumuskan sigma F sama dengan M kali A, ya. Di sini ada keterangannya. Sigma F itu adalah gaya total yang bekerja pada benda satunya newton, M itu adalah massa, benda satunya kilogram, A itu adalah percepatan benda satunya meter per second.
Baik, kita lanjut. Nah, 3 hukum 3 Newton ya. Bunyi hukum 3 Newton, ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda yang pertama ya. Nah, contohnya seperti ini, ketika kita mendorong tembok ya, itu kita memberikan aksi, maka tembok tersebut pun ya secara tidak langsung memberikan reaksi ya kepada kita, sehingga tangan kita terasa sakit. Nah, seperti itu. Nah, ya, maka secara matematis dapat dirumuskan F aksi sama dengan min F reaksi ya, atau F1 sama dengan min F2. Nah, seperti itu ya. Baik, kita lanjut. Maka di sini ada keterangannya. F1 adalah gaya yang diberikan pada benda 2 satuannya Newton. F2 adalah gaya yang diterima kembali pada benda 1 satuannya pun Newton ya. Nah, berikut adalah contoh soal. Yang pertama, sebuah kelapa mempunyai massa 2 kg. Berapakah berat kelapa jika percepatan gravitasi di tempat itu 9,8 meter per sekon kuadrat? Diketahui M sama dengan 2 kg, gravitasinya sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Ditanya berat ya, berat kelapa. Maka kita jawab W sama dengan M kali G sama dengan 2 kg dikali 9,8 meter per sekon kuadrat. Maka hasilnya adalah 19,6 Newton. Seperti itu, gampang kan? Oke, baik, kita lanjut. 2. Seorang astronot ketika ditimbang di bumi beratnya adalah 588 Newton. Berapakah berat astronot tersebut jika ditimbang di bulan yang memiliki percepatan gravitasi 1,6 kali gravitasi bumi? Ya, maka kita langsung menjawab. Penyelesaian diketahui B buminya, berat buminya 588 Newton ya. Artinya bahwa berat astronot ketika ditimbang di bumi ya. Gravitasi bulannya adalah 1/6 dikali gravitasi bumi. Ditanya W bulan ya, ditanya seorang astronot saat ditimbang di bulan, seperti itu. Maka kita jawab massa di bumi sama dengan massa di bulan ya. Maka berat di bumi dibagi gravitasi bumi sama dengan berat di bulan dikali gravitasi bulan ya. Maka berat bulan sama dengan berat di bumi ya, berat di bumi dikali gravitasi bulan dibagi gravitasi bumi ya. Maka berat di bulan sama dengan 558 dikali 1/6 dikali gravitasi bumi dibagi gravitasi bumi. Maka hasilnya adalah 98 Newton. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. 3. Sebuah balok bermassa 5 kg ya, berat 50 Newton digantung dengan tali dan diikatkan pada atap. Jika balok diam, maka berapakah tegangan talinya? Maka penyelesaiannya, gaya-gaya, kita tahu bahwa gaya-gaya yang bekerja pada balok seperti pada gambar ini ya, maka berlaku hukum 1 Newton ya. Nah, ini lihat ya, maka sigma L sama dengan 0 ya. T ini ya sama dengan W, berat benda ke bawah ya, sama dengan 0. Nah, ya ini, maka T sama dengan 50 sama dengan 0, maka T nya tetap 50 Newton ya, seperti itu. Baik, kita lanjut. 4. Massa balok 2 kg, F1 nya 5 Newton, F2 nya 3 Newton. Besar dan arah percepatan balok adalah titik-titik ya. Ditanya berapakah besar dan arah percepatan balok, maka kita langsung saja menjawab. Nah, ini adalah gaya F1, ini adalah gaya F2 ya. F2 nya ke kanan, F1 nya ke kiri. Nah, maka diketahui M nya ya, massa benda ini adalah 2 kg ya. Nih
ya sama dengan 2 kilogram. Nah, maka F1 nya sama dengan 5 Newton. Ini F1 nya 5 Newton ya, F2 nya 3 Newton ini. Maka ditanya besar dan arah percepatan balon ya, kita langsung jawab sigma F ya. Sigma F sama dengan F1 kurang F2 ya. Kita tahu F1 itu adalah 5, F2 adalah 3, maka 5 kurang 2 sama dengan 2 Newton ya. Maka kita dapatkan sigma F nya adalah 2 Newton. Kita masukkan persamaannya, sigma F sama dengan M kali A ya. 2 sama dengan 2 dikali A, maka A sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1 ya. 1 meter per sekon kuadrat ya. Di sini 1 meter per sekon kuadrat. Nah, seperti itu ya. Baik, kita lanjut contoh soal terakhir ya, contoh soal 5. Sebuah mobil dengan massa 1000 kg bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Nah, mobil tersebut menabrak pembatas jalan dan berhenti dalam waktu 0,2 sekon. Hitunglah gaya yang bekerja pada mobil tersebut selama tabrakan. Nah, ya, maka kita langsung saja menjawab. Di sini diketahui massanya 1000 kg, waktunya 0,2 sekon ya, kecepatan ya, kecepatannya 72 km per jam ya. Jika kita bawa ke meter per sekon menjadi 20 meter per sekon. VT nya ya, VT nya adalah 0 meter per sekon. Ditanya gaya ya, gaya pada saat tabrakan. Maka kita langsung menjawab ya. Yang pertama kita mencari dulu A nya ya, percepatannya ya. Maka kita masukkan rumus daripada kecepatan ya, VT sama dengan V ya, tambah A kali T ya. Maka 0 sama dengan 20 ya, ditambah A kali 0,2. Ini ditambah ya. Nah, ya. Nah, maka A sama dengan 100 meter per sekon kuadrat. Nah, ini A nya kita sudah dapatkan. Sekarang kita mencari gaya ya selama tabrakan. Maka kita masukkan persamaannya, F sama dengan M kali A ya, sama dengan 1000 dikali 100 sama dengan 100.000 Newton ya, seperti itu. Baik, sekian penjelasan dari Pak Anton terkait gaya ya. Kiranya kalian dapat meringkas ya materi yang penting-penting dan terus semangat belajar sehingga kalian dapat mengerjakan semua tugas maupun soal-soal yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Terima kasih, ayo terus semangat belajar berlayar bersama perahu pendidikan. Semakin kita dayung untuk